Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi di mata kuliah komputer. Kita lanjutkan materinya ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari fungsi logika, juga sudah proses mengerjakan. Semoga sudah selesai ya. UTS-nya yang merupakan aplikasi dari rumus-rumus yang sudah dipelajari, juga termasuk di sana ada fungsi logika ya. Teman-teman, untuk kali ini kita lanjutkan materinya, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Sama seperti fungsi logika, VLOOKUP dan HLOOKUP ini sangat sering kita gunakan dalam mengolah dan menyajikan nilai ya. Apalagi misalnya aplikasi rapotnya menggunakan Microsoft Excel, pasti nanti di sana ada rumus fungsi logika atau HLOOKUP VLOOKUP. Nanti teman-teman bisa cek ya. Jadi teman-teman, jangan cukup puas hanya mempraktekkan saja, tapi coba dipahami betul-betul untuk materi kali ini ya. Silahkan dipraktekkan sendiri selain yang latihan yang sudah saya sampaikan ya. Mengingatkan juga teman-teman untuk tetap praktek mengetik dengan teknik 10 jari ya, karena nanti di ujian akhirnya kita mempraktekkan mengetik dengan teknik 10 jari untuk lesson 5 type persak ya. Jadi sudah saya kasih bocoran nanti ujian akhirnya apa. Juga teman-teman, nanti untuk Excelnya ujian akhirnya yaitu mengaplikasikan rumus fungsi logika dan HLOOKUP VLOOKUP ini ya, diantaranya yang banyak ini ya. Makanya teman-teman dipahami betul-betul dan dipelajari ya. Coba di nyari-nyari latihan kalau kurang ya, kemudian dicoba diaplikasikan ya. Baik teman-teman, materi ini juga nanti silahkan teman-teman praktekkan, kemudian direkam dan diupload di YouTube channelnya masing-masing ya. Baik, langsung saja kita menuju ke materinya ya. Materinya nanti sudah ada di deskripsi, silahkan di download ya. Teman-teman, apa itu VLOOKUP dan HLOOKUP? Nah, ini silahkan dilihat. VLOOKUP digunakan untuk membaca tabel vertikal. Jadi rumus VLOOKUP ini digunakan untuk membaca tabel vertikal, sedangkan HLOOKUP untuk membaca tabel horizontal. Nah, tabel vertikal itu yang bagaimana? Yang seperti ini. Tabel vertikal itu headingnya atau judul-judulnya itu ada di atasnya seperti ini. Sedangkan tabel horizontal itu yang judul-judulnya itu berada di samping seperti ini ya. Memang yang banyak kita temui adalah yang di atas seperti ini, cuman tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman menemukan sumber data yang seperti ini ya. Headingnya atau judul-judulnya ada di samping seperti ini ya. Baik teman-teman, langsung saja kita aplikasikan ya, diikuti dengan sebaik-baiknya. Jangan asal copy ya, coba dipraktekkan ya, coba dipraktekkan. Baik. Jadi teman-teman, di sini ada nama barang harga satuan ini masih kosong ya, masih kosong. Kemudian untuk jumlahnya sudah ada ya. Jumlahnya sudah ada. Nah, kita mau mengisi nama barang ini berdasarkan kode barang yang ada. Kalau di sekolah barangkali ini adalah nomor induk siswa, di sini nama siswa dan data-data siswa yang lainnya. Jadi kemudian di sana sudah ada tabel referensi atau tabel yang memuat data kode-kode tersebut ya. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau A300 nama barangnya apa? Misalnya kita cari manual kan, kita ngetik satu persatu. Ini kalau A300 kamera, kita isi satu persatu, kita ketik kamera misalnya. A300 kamera lagi, A200 televisi misalnya. Nah, ini kan ini cuma 5. Nah, misalnya data ini ada banyak kan, berarti manual dan harus mencari satu persatu, itu kan melelahkan dan membutuhkan waktu. Nah, makanya kita gunakan rumus VLOOKUP ini untuk membaca kode yang ada di sini ya. Jadi nanti berdasarkan kode barang yang ada di sini, kita cari nama barangnya apa dengan rumus VLOOKUP. Diketik saja sama dengan VLOOKUP ya, buka kurung, lookup value-nya yang ini teman-teman. Lookup value-nya itu adalah kode barangnya, atau ya pokoknya kode
atau yang kita jadikan referensi nanti di tabel referensi itu datanya apa saja ya. Jadi lookup value itu adalah kodenya ya. Kemudian koma, tabel array itu adalah tabel referensinya, diblok saja semuanya ya. Jangan lupa diabsolutkan, ditekan F4 atau diberi dolar-dolar seperti ini ya. Agar apa? Agar ketika rumus ini ditarik ke bawah, maka dia tabelnya tetap berada di sini. Yang berjalan adalah yang lookup value-nya. Kemudian koma, kolom index number. Kolom index number itu kolom keberapa ya? Yang kita cari kan nama barang. Nama barang ini di tabel referensi kolom nomor berapa? Oh, kolom nomor 2. Maka kita ketik 2 ya. Kemudian range-nya yang kita minta adalah exact match ya, harus sama persis pokoknya ya, harus sama persis pokoknya, tidak boleh mirip-mirip, harus A300 yang isinya ini. Maka kita ketik false ya, tutup kurung, enter ya. Maka sudah muncul di sana kamera ya, muncul di sana kamera. Bisa ya, saya masukkan rumus sekali lagi, VLOOKUP ya, buka kurung, lookup value-nya adalah ini yang di sampingnya ya, kodenya. Kemudian tabel array-nya adalah tabel referensinya. Kemudian jangan lupa diabsolutkan, koma, kemudian kolom index number-nya ya. Kolom index number-nya yang kolom nomor 2, koma, kemudian exact match ya, false. Nah, muncul seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita tarik saja ya. Nah, televisi, komputer, kamera. Ini begitu di sini diganti maka dia otomatis berubah ya. Misalnya A100 misalnya. Nah, dia otomatis berubah jadi komputer ya. Jadi dia fungsinya membaca data dari tabel vertikal. Kemudian sekarang harga satuan ini sama, sumbernya ada di menggunakan tabel vertikal. Kita gunakan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya adalah kodenya, tabel array ini adalah tabelnya ya, tabel referensinya, jangan lupa diabsolutkan. Kemudian kolom index number-nya itu adalah kolom nomor 3. Harga satuan kan 1, 2, 3 ada di kolom nomor 3 ya. Kemudian kita gunakan exact match ya, false ya, kita ketik false. Oke, maka muncul harga satuan 3 juta. Misalnya kita ganti di sini, nanti ya berubah dia. Coba ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, kalian barangkali ingin melancarkan, silahkan dipraktekkan, jangan di copy ya. Nah, maka sudah muncul seperti ini. Kalau kamera 3 juta, kalau televisi 2 juta, kalau komputer 5 juta. Misalnya di sini diganti, maka di sana juga otomatis berubah. Misalnya kamera 2.500.000. Oh, 2.500 ini. Nah, itu dia berubah ya. Nah, maka di sana juga otomatis berubah. Yang di sini otomatis berubah ya. Nah, itu teman-teman mudahnya ya. Nah, nanti kita coba diaplikasikan untuk nilainya. Nah, teman-teman, kalau yang total harga saya kira gampang saja ya, tinggal dikalikan ya. Bisa ya teman-teman ya, nanti silahkan dicoba, dipraktekkan ya. Kemudian kita lanjut untuk fungsi HLOOKUP. Ini sama persis, ini sudah ada isiannya. Oke ya, sama persis. Jadi teman-teman silakan apa namanya, diisi sama persis, cuman bedanya ini loh, tabel referensinya ya, judulnya berada di samping bukan di atas. Kalau tadi kan berada di atas, kalau ini ada di samping. Nah, kalau di samping seperti ini maka kita gunakan fungsi HLOOKUP, atau kodenya berada di atas misalnya ya, kita gunakan fungsi HLOOKUP ya. Sama saja, masukkan rumusnya HLOOKUP, bedanya ini ya, HLOOKUP. Kemudian lookup value-nya adalah sama kode barang.
kemudian tabel array-nya adalah tabel referensinya ini di blok, kemudian jangan lupa diabsolutkan, kemudian koma ya. Row index, kalau tadi kan kolom index number, kalau sekarang row baris keberapa pertanyaannya. Kalau tadi kan kolom keberapa. Nah, nama barang ini berada di baris keberapa? Berada di baris nomor 2 sama ya. Berada di baris nomor 2, kemudian kita gunakan exact match juga. Ketik false ya. Kemudian muncul di sana komputer ya. Kita coba lagi lookup ya. Buka kurung, tabel array-nya yang ini, lookup value-nya yang itu, kemudian tabel array-nya adalah referensinya, jangan lupa diabsolutkan, kemudian koma atau titik koma sesuai dengan komputernya masing-masing. Nomor row index number-nya baris keberapa, itu baris kedua, nama barang berada di baris kedua, kemudian false ya, tutup kurung, enter ya. Kalau sudah tinggal ditarik ya. Kemudian harga satuan ya, sama seperti tadi, lookup, buka kurung. Nah, ini kodenya, kode lookup value-nya, kemudian tabel array-nya yang ini di absolutkan, jangan lupa. Kok row index number-nya baris ketiga, karena yang sekarang kita cari adalah harga satuan, ada di baris ketiga, kemudian kita ketik false, tutup kurung. Nah, maka muncul di sana harga 5 juta ya. Untuk total harga tinggal dikalikan sama dengan dikali jumlahnya ya. Sekali lagi fungsinya sama, bedanya itu tadi vertikal dan horizontal. Judul tabel referensinya di atas atau judul tabelnya ada di bawah. Kodenya ada di samping atau kodenya ada di atas ya. Oke teman-teman. Nah, nanti kita praktekkan. Prakteknya langsung yang 3 tidak usah ya. Kita langsung ke ke latihan yang di sini. Nah, ini ya. Nilai akhir kita gunakan average misalnya di sini ya. Nilai akhir kita gunakan average. Ya, kita gunakan average. Nah, di sana sudah muncul sama dengan average. Kemudian nilai huruf. Nah, ini di sini kita sudah punya tabel untuk nilai huruf, nilai akhir, nilai huruf dan lain sebagainya. Ya. Ini tabelnya tabel apa, teman-teman? Ini namanya tabel horizontal ya, karena dia headingnya ada di samping ya. Jadi kalau tadi kita gunakan kode, sekarang dasarnya adalah nilai. Kalau nilainya 1 sampai dengan 50, maka nilainya E ya. 50 sampai 70 D, 70 sampai 80 C, 80 sampai ini C 1 E ya, 2 sampai 50 D, kemudian 50 sampai 70 C, maksudnya begitu ya. 70 sampai 80 B, 80 sampai 100 A. Kita coba seperti itu atau enggak ya nanti ya. Ini kita coba ya. Nanti kalau keliru ya, ini tinggal diganti ini ya. Kita coba ya. Kita mau mencari nilai huruf ya dengan menggunakan lookup. Kalau kemarin kita membuat rumus nilai huruf dengan menggunakan fungsi logika. Nah, sekarang kita coba menggunakan lookup. Bisa juga ternyata ya, lookup. VLOOKUP juga bisa, tinggal rubah ininya saja, tinggal rubah tabel referensinya saja. Lookup value-nya adalah nilai akhir, kemudian tabel array-nya adalah ini ya. Langsung di blok sini saja biar nggak bingung nanti ya. Langsung isinya saja. Nah, kemudian diabsolutkan. Kemudian row index number-nya ya. Row index number-nya itu adalah nilai huruf
yang ada di nomor 2. Kemudian kalau tadi kita gunakan exact match, kalau ini kan yang kita maksud nilai D itu tidak hanya 50 saja, tapi 50 sampai dengan 2 ya. Jadi seperti itu ya. Maka kita gunakan true approximate match ya, tutup kurung. Nah, maka 77 nilainya C. Oh, yang 100 berarti A. Maknanya ini berarti teman-teman, 1 sampai 50 E, 50 sampai 70 D, 70 sampai 80 C ya. 80 sampai 100 B ya, kemudian 80 sampai 99 ya. Nanti kita coba ya. 99 berarti B ya, 100 A. Kalau mau ini dia ditambahi, misalnya datanya ditambahi lagi biar apa namanya, tabelnya ditambahi lagi, misalnya biar ini kita copy ke sini misalnya ya. Jadi ini kita tambahi lagi biar dia range-nya agak lebih banyak. Ya, 100 berarti ini 90 B. Nah, ini 80 sampai 90 B, 90 sampai 89 ya, 90 sampai 100 A ya. Misalnya begitu ya. Nah, sekarang kita coba saja ini ya. Kita coba ini, misalnya saja nilainya 1 apa? Oh, 1E. Kemudian kalau 2E. Berarti sampai 50 itu 49, coba. 49E, 50. Oh, 50 sudah D ya. Kemudian 70. Kalau 70 C, 80 B ya, 90 berarti A ya, sampai 100 A ya. Oke ya, ini tadi berarti rumusnya gini, tabelnya ditambahi ya, tabelnya sampai terakhir ya, diabsolutkan. Nah, misalnya tadi misalnya ini tidak perlu ditambahi biar tidak bingung nanti ya. Misalnya sini tetap 100, tadi yang 100 diganti 90 saja. Nanti otomatis 90 ke atas ini sudah A ya. 90 ke atas sudah A. Ini nah itu kan. Nah, maka 100 sudah. Nah, 9 ini misalnya ada 101. Nah, itu kelemahannya. 101 akhirnya dia tetap A. Tapi kan tidak ada nilai 101 ya. Jadi teman-teman, yang apa namanya, yang 100 tadi diganti 90 ya. Nanti 90 ke atas maka dia nilainya A ya. Tidak perlu ditambah kolom-kolom begini, tidak perlu dipindah kayak tadi ya. Tetap begitu, tidak apa-apa ya. Maka nilainya sudah muncul seperti ini ya. Bisa teman-teman ya. Nah, lebih mudah, bisa jadi lebih mudah karena kita tidak if ini kalau menggunakan fungsi logika akan mengetik satu persatu ya. Tinggal kita bikinkan tabel referensi yang sesuai ya. Berikutnya keterangan kita gunakan lookup lagi, buka kurung, lookup value-nya adalah tetap nilai, kemudian tabel array-nya tetap yang ini ya, kemudian diabsolutkan, jangan lupa. Jadi kalau tabel array itu boleh di blok sampai headingnya boleh, enggak juga enggak apa-apa ya. Ini tidak, karena saya menggunakan true tadi biar nanti enggak bingung, nanti kan nilai akhir masuk seperti kode ya. Maka ini row index numbernya yang kita minta adalah keterangan ada di baris nomor 3. Kita ketik 3 ya, koma, kemudian kita gunakan true ya, tutup kurung. Aduh. Oh, ini true. Nah, remedi, kalau C berarti remedi. Nah, kita coba dulu kayak tadi, misalnya
nilai 1. Oh, tidak naik. Kalau nilai 1 itu berarti tidak naik. 49 coba. Tetap tidak naik. 50. Oh, kalau 50 nilainya D, keterangannya tidak lulus. Kemudian 69 coba. 69 tetap D, 70. Nah, ini baru masuk C. Nah, C remedi. 80 B ya. Termasuk 85 itu B. 90 baru A ya. 95 juga A, 100 juga A, istimewa ya. Ini keterangannya hanya ini saja, main-main iseng-iseng aja ya. Jangan ditiru ya. Istimewa ya. Kemudian nah itu keterangannya sudah remedi. Kita copy ya, gampang toh. Nah, sekarang ranking sudah kita ini kemarin ya. Sudah kita pelajari sama dengan rank buka kurung ya, numbernya yang ini yang mau kita ranking ya, kemudian koma atau titik koma, kemudian di blok referensinya ya. Ini jangan lupa diabsolutkan, kemudian ordernya benar apa enggak ya, 0 ya, descending. Kita copy. Iya, ini yang tertinggi, ranking 1 ada di nilai 85,4 ya. Ini rankingnya. Kemudian catatan guru. Nah, ini misalnya kita mau masukkan catatan guru. Kalau ranking 1 ya, jangan lupa kode yang kita masukkan bukan nilai sekarang, tapi rankingnya. Kalau ranking 1 selamat ya. Kalau ranking 2 dan 3 sama, selamat ya. Baru kalau kan semangat ya. Nah, ini misal saja, contoh saja ya, sama dengan VLOOKUP, kita gunakan V karena judulnya ada di atas ya. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung ya. VLOOKUP, lookup value-nya adalah ranking, kemudian tabel array-nya adalah ini ya. Diabsolutkan jangan lupa. Ya, koma, kolom indeks numbernya yang keberapa, berarti kolom kedua ya. Ini loh catatan guru, ini ada berada di kolom nomor 2, 1, 2 ya. Kemudian kita gunakan true lagi, approximate, karena yang kita maksud itu bukan angka 1 saja, tapi 1 sampai 3 selamat ya, 4 sampai 6 semangat ya, 7 sampai 9 sinaure ya. Yang 10 ya Allah banget tuh. Nah, ini ya. Jadi ini sudah muncul ya. Nah, ini kalian mau misalnya ganti yang apa namanya, catatannya saya ganti misalnya congratulations untuk yang juara 1 misalnya. Guys misalnya. Nah, yang sana otomatis sudah berubah ya. Jadi inilah kemudahannya ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman silakan dipraktekkan dan bereksplorasi sendiri. Jangan cukup latihan dengan yang ada di sini. Misalnya sudah mulai kerja, mulai mengajar, bisa dicoba diaplikasikan ya. Banyak sekali di YouTube tutorial seperti ini, hanya saja kita mau belajar atau tidak ya. Jadi teman-teman silahkan cari referensi sebanyak-banyaknya untuk mengembangkan kemampuan teman-teman di bidang setidaknya kewajiban kita sebagai guru kan mengolah dan menyajikan nilai yang yang bisa memudahkan kita ya. Jadi teman-teman silahkan cari tantangan lagi, jangan cukup dengan latihan yang ada di sini ya. Jadi teman-teman, itu tadi untuk materi VLOOKUP, HLOOKUP. Silahkan dipraktekkan, kemudian direkam dan diupload di YouTube channelnya masing-masing ya. Sekian, tetap terapkan protokol kesehatan, hati-hati dimanapun berada, semoga sehat selalu. Kemudian semoga barokah manfaat ilmunya, amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup.